terus melestarikan pohon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan adanya jutaan pohon, ekosistem hutan yang terjaga akan mampu memelihara dan menjaga bumi. Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek. Apaan sih? Ini loh, akun Gosip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget. Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya. Komen. Yuk komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget? Ini loh, akun Gosip itu lagi rame banget postingannya. Komen. Enggak, Ih, sok banget deh. takut urusan sama hukum. Kok sama hukum sih? Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Ih, kok serem ya? Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Bukan sekedar kata dipermainkan kiri dan kanan, karena hati ini seperti belati, ketajam dan bakal menjadi naluri. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kue taripang adalah kue tradisional dari Sulawesi Selatan yang banyak digemari masyarakat Bugis karena cita rasanya yang manis dan gurih. Kue ini memiliki teksturnya di luar akibat lapisan gula merah yang mengering, serta bagian dalam yang kenyal dan berserat berkat campuran tepung beras ketan dan kelapa parut.
Meskipun tergolong kue tradisional, tari pang kini mudah ditemukan di warung dan kafe. Selain rasanya yang khas, kue ini juga memiliki nilai historis dan filosofi serta proses pembuatan yang unik dan menarik untuk dipelajari. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, anak-anakku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. FM
Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Barik Basa kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan informasi dari budaya kita di Sulawesi Selatan. Nah, saya akan menemani sahabat budaya di live Facebook kita juga YouTube kita hingga jelang pukul 8 pagi nanti. Yang pasti juga saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Jangan lupa bergabung ya sahabat budaya. Dan juga pagi hari ini mengingatkan sahabat budaya yang belum sarapan pagi, ya sarapan pagi. Karena katanya sih menurut penelitian para ahli bahwa kalau sarapan pagi itu sangat baik untuk otak kita berpikir begitu ya. Tidak sakit kepala. Karena kalau tidak makan, tidak isi perut itu bisa membuat seseorang letih, lemah, lesu. Baik, saya akan juga mengingatkan atau saya mengingatkan kepada sahabat budaya untuk membawa surat-surat kendaraan saat berkendara, baik itu roda 2 maupun roda 4 atau pengguna jalan lainnya lah yang ada. Dan juga jangan lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan menggunakan handphone saat berkendara, yang pasti keselamatan di jalan itu sangat penting untuk kita semua. Dan pagi hari ini juga mengingatkan sahabat budaya yang menggunakan roda 4 untuk menggunakan safety belt, dan untuk yang berkendaraan roda 2 jangan lupa mengkaitkan helmnya. Semoga hari ini menyenangkan untuk semuanya dan semoga apa yang kita rencanakan hari ini juga tercapai. Sudah pukul 7:09 waktu Indonesia Tengah. Saya menghadirkan dulu Kelong sahabat budaya untuk kita dengarkan sama-sama. Dan apa topik pagi hari ini jangan khawatir, jangan kemana-mana. Saya akan berbagi saat lagi. Kita dengarkan dulu Kelong berikut ini. Urangi watun tajallari nakke
Sanaku kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang riting rohku inai monjor godong talu salalang ngatina sielo kitang kucini arua-arua atingku nuandi rupa nuandi muri-muri nu ngapa maneri kodong ku maling-uling kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang marai aneri lalang atingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi baca apa mita tabah naku maling-ulingu kama pongorito jimane Sanaku kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang riting rohku inai monjori godong talu salalang ngatina sielo kitang kucini arua-arua atingku kalen nuandi rupa nuandi muri-muri nu ngapa maneri kodong ku maling-uling kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang marai aneri lalang tingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi baca apa mita tabah naku maling-ulingu kama pongorito jemane ngapa maneri kodong ku maling-uling kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang marai aneri lalang atingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi baca apa mita tabah naku maling-ulingu kama pongorito jemandi ngapa maneri kodong ku maling-ulingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tina mo kapang marai aneri lalang atingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan.
mimpi dari banyak orang, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga pada mana sahabat budaya di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan untuk pagi ini kita masih bicara tentang nilai-nilai Papasang Toriolo yang pastinya juga mengajak sahabat budaya nilai-nilai Papasang dalam pendidikan. Apakah itu sahabat budaya? Kalau bicara tentang pendidikan, banyak sekali yang diwariskan oleh orang tua kita terkait dengan pendidikan yang ada, dan ini orang tua dulu itu tidak mau ketinggalan dengan pendidikan yang diberikan secara lisan yang dituliskan juga dalam lontara. Baik, kita akan bicara terkait dengan Papasang Toriolo atau Papasang, nilai-nilai Papasang dalam pendidikan. Kalau Papasang itu bicara ya pastinya nasihat, pesan, petuah, wasiat, amanat yang ada dan diwariskan secara turun-temurun kepada kita saat ini. Untuk itu sahabat budaya ada Papasang yang punya nilai ya etika, spiritual, juga moral. Apakah itu yang sahabat budaya tahu? Saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Nilai-nilai Papasang apa yang diturunkan oleh orang tua tak sampai saat ini masih kita ingat ya. Silakan 0811 400 9250. Saya akan terima telepon pagi ini dan juga kita akan membuka WhatsApp juga ya. Silakan. WhatsApp saya akan terima telepon dan seperti biasa nolnya 0811 400 9250. Yang pasti pesan-pesan orang tua dulu dalam pendidikan itu sangat banyak sahabat budaya yang diturunkan kepada kita. Apa itu? Ya pastinya nilai moralnya ada nilai juga spiritual, ada juga etika dalam bergaul begitu ya. Etika ini ya dalam berbicara, pokoknya dalam hal banyak etika-etika yang diajarkan. Ada nilai spiritual juga yang diturunkan dan
ada nilai-nilai moral yang lainnya. Silakan 0811 400 9250. Pak Sang, apa yang kita ingat dari orang tua tak dan bisa berbagi di pagi hari ini? Ada Jono tadi menelpon, ada juga Sumi Denglumu, terima kasih. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Opa Is, mana Opa Is ini? Ada siapa lagi yang tadi subuh bergabung, tahu Sumi Denglumu? Ada lagi siapa? Sundari Denglumu. Oh ya, ada siapa tadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Sri Sinta di MU. Salam sukses selalu. Oh ya, terima kasih. Sukses juga untuk kita. Selamat pagi. Apa kabar? Sudah beraktivitas pagi hari ini? Sudah nentene. Oke, baiklah. Saya akan terima telepon ya, sahabat budaya di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bari Basa, selamat pagi. Tidak disapa kan saya tetapi tembus. Selamat pagi Indah. Oke deh. Tidak apa-apa Jito, yang penting bergabung kita. Tapi tidak disapa kan saya pendengar. Iya, buat Indah di Sopeng, gabung kiri. Untuk dia ikhlas dah. Buat Indah di Sopeng gabung kiri. Oh iya, jangan. Oke. Iya. Indah, apa dibahas ini Kak? bicara tentang nilai-nilai papasang dalam pendidikan. Kan banyak itu nilai pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kita. Apa itu pesan yang diingat sampai saat ini oleh Indah? Kalau saya nilai-nilai itu nilai pemberitahuannya di kayak begitu kayaknya sih. Apa nilainya? Maksudnya apa? Pendidikan apa? Pendidikan apa biasanya yang dia kasih tahu? Jangan tidur jangan bangun pagi hari karena siang karena jauh jodota. Itu kan juga salah satu pesannya. Pernah kedengar gitu. Apa Pale kalau kita yang dipesankan? Kalau saya aku dengar waktu umur 5 tahun kan ada di Kota Daeng. Diambilkan tapi umur itu Ji, jangan keluar rumah tanpa izin, itu kan? Oh iya. Ya jangan bergaul sembarangan. Oh iya. Kalau ke sekolah ya sekolah, jangan keluar sekolah kalau tidak dijemput. Oke. Ingat, anak perempuan itu harus jaga harkat dan martabat keluarga. Itu yang paling utama. Karena Nabila Nasir tahu nama kau yang jaga-jaga itu anumu orang tuamu, karena kalau kau yang tidak jaga itu namanya nama baiknya orang tuamu, berarti katanya itu yang rugi nanti. Itu pesan tante dan om. Nah, aku tekan kina, tapi kita tahu diri sendiri. Karena saya ini pengganti orang tua gitu kan. Jadi berarti malu saya itu ada sama kamu. Itu makanya kalau dia bilang jangan bergaul itu, jangan, tidak berani saya. Ada tidak dibilang jangan ambil barangnya orang kalau bukan punya tak? Memang itu yang diproteskan di keluarga saya. Itu dia. Hati saya itu kakak kalau bunyi-bunyi biar 100 kali itu menelpon orang, kalau tidak ada yang punya dia tidak ada yang berani angkat. Katanya betul. Itu melanggar privasi keluar orang, ya kan? Barang di meja saja biar temi di meja. Tidak ada yang sentuh-sentuh karena memang itu yang diterapkan. Kita kan belajar dari rumah baru di luar, ya kan? Kalau kita di rumah itu namanya lancang, kajili-jili, berarti di luar itu begitu tonji sifatnya kan. Jadi kalau umpama ada telepon kakak toh, kebetulan saya kan keluar duduk atau beli apa kan di ini saya HP ke sini, bunyi-bunyi itu paling berteriak di Dina, Yun, Bun, ada yang bunyi-bunyi itu sih. Saya bilang angkat minta deh. Nggak mau ke apa sih bilang, angkat nih, baru bilang sih ada di luar, dan enggak mau. Tapi kalau terpaksa dia angkat, tapi dia tidak ngomong, dia speaker, Bun, begitu. Jadi kadang itu lebih dari 3 kali disuruh baru dia berani. Itu dia pun isi. Jadi
kalau dibilang itu yang ini itu memang yang diterapkan di keluarga saya selama ini. Nggak tahu nih ke depannya tahu karena zaman kan semakin hari semakin ini. Tapi kalau yang dulu sampai saat ini saya menelpon di tempat masih itu kita yang berjalan. Nggak boleh makanan kalau itu di meja itu tuh mie, ya kan? Betul. Nggak ada yang bilang begini begitu karena mungkin pikiran itu nih barangkali yang ada sekarang. Jangan minta kalau tidak ada ya kan, makanya kalau kita minta dan itu ada yang namanya apa Kak, KRT toh ke itu kalau memaksa kehendak atau jadi kalau dibilang ajaran atau pendidikan yang diberikan oleh keluarga itu yang pertama itu pernah jangan pernah mengambil barang orang dan mendahului hak orang. Tak boleh. Kalau harta ya harta. Kalau barangnya orang-orang jangan pernah sentuh barang orang tanpa izin yang punya. Karena itu sudah melanggar etika dan privasi kita. Itu sudah bukan dari 3S atau kata si pekalak kita ingat. Kalau si tahu itu berarti kita memberitahu kalau ada anuta baranta. Ada di situ saya lihat tapi tidak berani keambil ki. Ya kan? Cuma aku ingatkan ki. Si pekalak itu kita saling menghargai atau satu sama lain bahwa ini kakakku saya hargai dia walaupun itu cuma ucapan. Jangan dibilangnya lebih tua lebih muda dari Yendi karena ucapan itu kan dia bisa tiru kata Yendi berarti ini kakakku saya saja nah hargai masa saya tidak ke dia. Tapi kalau kau bilang sedikit setang pasti sebentar bilang setang ditegur kita bilang karena kita yang bilangnya tadi setang berarti ikut Kak karena mungkin setang menurut kita baik jadi saya juga ikut mah mungkin baik ya. Itu ajaran apalagi anak-anak sekarang ketua 3 tahun itu sudah pintar nih Kak memindahkan itu memori di kepalanya Kak. Betul. Pintar sekali nih jadi jangki pernah ajar itu anak kalau umur 3 tahun karena mungkin itu mina bawa itu sampai umur sekian. Jadi ajar sekarang itu anak-anak sekarang umur 3 tahun pintar nih. Mungkin cantik juga tuh kalau di jalan atau di kita. Anak-anak itu pintar sekali minta bunda, kakak, itu pasti begitu tak minta Kak itu. Padahal umurnya baru berapa Kak? 3 tahun ya kan? Nggak mau ya kalau uang ini saya mau yang itu yang ada warna coklatnya itu kan dia kan tahu padahal umurnya baru berapa Kak? Baru 3 tahun. Jadi itu disitulah kita harus memberikan masukan pendidikan atau pembelajaran supaya dia bisa kehidupan itu lebih baik. Makanya sekarang itu saya bisa seperti ini karena ajaran itu yang pernah melampaui hak orang toh. Ada yang telepon. Oke, baik. Terima kasih Indah. Terus maaf ya Kakak tadi. Oke deh, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng sudah bergabung di pagi hari ini. Kita di pesan WhatsApp, saya coba terima WhatsApp pagi ini. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Pak. Salam sehat. Salam sehat Pak. Dengan siapa Pak? Dari Pak Alwi. Pak Alwi di mana? Sudiang. Oke. Sudiang Pak Alwi. Baik, Pak Alwi, ada nilai-nilai papasang yang dalam pendidikan diajarkan oleh orang tua tak? Apakah itu boleh tahu Pak Alwi? Bagaimana? Nilai-nilai pendidikan dalam papasang orang tua dulu atau pesannya orang tua dulu sama kita, apa itu Pak Alwi? Iya, jadi saya sekarang sudah umur 65 tahun. Oh iya, oke. Tapi saya masih ingat orang tua saya dulu bicara begini. Waktu saya kecil itu kan selalu agak nakal juga waktu saya kecil. Wajar ya. Jadi kalau saya itu mengadu sama orang tua, saya dipukul begitu. Bilang kenapa kau bisa dipukul? Tidak mungkin kau dipukul itu kalau tidak ada salahmu. Iya betul. Jadi saya itu sampai itu tidak pernah saya lagi melapor sama orang tua karena betul juga kalau tidak mungkin temanmu pukul itu kalau tidak ada salahmu. Begitu juga guru tidak mungkin kau dipukul guru itu kalau tidak ada salahmu. Benar. Nah, jadi akhirnya itu saya tanamkan sampai ke anak saya juga bilang kalau kau dapat masalah ya aku selesaikan sendiri. Jangan melapor sama orang tua karena saya tidak bela itu kalau memang toh. Iya betul. Iya.
Justru Nah, biasa tambah ya. dipukul ya, biasa atau dimarahi ya gitu ya. Ya, itu saya tidak Iya. mungkin kalau dipukul itu tamamu kalau memang kau tidak bersalah. Iya, Iya, itu saja. heeh, Pegang heeh. itu memang sampai saya ingat sampai sekarang masih saya ingat itu dari Heeh. anak SD itu, dari SD. Iya, mhm. Nah, yang ke Ya. Pak Alwi, pesannya iya. saya, Mhm. dia bilang begini, Iya. kamu harus bekerja. Kamu harus bekerja. Karena Iya. bekerja itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Iya, betul. Jadi saya itu dipesan sama orang tua. Jadi waktu saya kecil itu saya pergi tuh sekolah di SMP. Saya balik ke tempat ke rumah. Saya disuruh kerja lagi. Iya. Saya disuruh kerja, disuruh Iya. bantu orang tua lah. Iya, Nah, dia bilang begini, iya. kalau nanti kalau kau nanti tidak jadi pegawai, ya jadi pengusaha saja. Iya. Jadi pengusaha begitu. Jadi alhamdulillah dua-duanya itu berhasil. Iya. Saya jadi pegawai juga, jadi bisa juga kerja sampai sekarang saya masih kerja itu orang tua punya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu orang tua sampai sekarang saya masih kerjakan. Alhamdulillah, iya. Oke. Ya. Iya. Saya sudah pensiun ini tapi masih pekerjaan orang tua itu saya tekuni sampai sekarang pekerjaan orang tua itu, karena itulah yang diberikan kepada saya, bilang kalau kau tidak nanti Iya. jadi pegawai nak, Iya. jadi kau begini pekerjaan begini. Akhirnya juga berhasil. Jadi orang tua itu memang perlu itu kita tanamkan sama anak-anak itu bahwa jangan kau malas-malas kerja begitu. Iya, Harus bekerja keras. Iya. Karena itu bukan untuk orang lain, tapi kamu diri sendiri saja. Kalau misalnya sudah tua atau apakah kita sudah misalnya orang tua sudah tidak ada lagi, kita mau kemana lagi mengemis begitu. Jadi kalau Betul. sudah ada bekal dari orang tua itu kan enak. Betul. Ya, enak gitu ya. Betul itu, Jadi Pak. saya Iya. pesankan kepada anak-anak saya itu bahwa kamu harus kerja nak, tidak harus jadi pegawai itu, tidak harus jadi, pokoknya kerja saja, penting kamu kerja halal. Ya. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Iya. Pak Haji Alwi. Ya, oke. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di sini ditekankan bahwa harus bekerja keras, karena kalau bekerja keras pastinya ilmu ataupun juga usaha kita itu akan mendapatkan hasil dan kita tuh jangan nikmati di. Baik. Saya akan terima telepon berikutnya kembali di 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini kembali. John, tidak ada tampak di layar komputerku telepon tak? Iya. Kenapa ya? Oke, baiklah. Kita menelpon HP kelihatan. Assalamualaikum. Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada Mas Sedeng. Ada Miss Sedeng, malas deh Sedeng. Ya gimana dong? Sebaik penyiar jangan malas. Ah begitu. Oh iya. Penyiar. Oke. Tidak. Kenapa tidak? Belum sempat, nanti. Makan pagi dulu baru penyiar. Nanti ini kriuk-kriuk perutku. Masa? Biasanya itu kalau tidak makan itu biasanya itu perut itu sakit. Saya kebalikannya ya. Kalau sarapan pagi nanti kriuk-kriuk Nanti saya tahu intek ini. Apa ya? Nantinya kalau makan pagi itu nantinya badan semakin naik. Kalau makan pagi nanti badan semakin naik. Iya. Iya juga sebenarnya. Iya, badan itu sudah besar. Besar ya? Dikit ya. Ya. Kayaknya gambar lebih mempopulerkan tubuh saya gitu ya. Kayaknya kalau berat badan itu agak sedikit ini ya, sedikit mempengaruhi aktivitas ya. Tapi badan ya kayaknya sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ketemu dong baru bicara sedang-sedang saja. Iya. Maksudnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Begitu kan? Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Baiklah. Saya tanya mengenai nilai-nilai papasan orang tua dulu dalam pendidikan. Nah, apa yang kita biasa ingat pesan orang tua dulu sama kita? Iya, apa Anda pesankan, Ki? Ya,
biasanya itu kalau orang tua itu mengajarkan anaknya, tidak boleh duduk di depan pintu. Itu Nabilangi Ki, atau jangan bangun siang. Tidak ada jodohnya, tidak ada rezekinya, tidak ada begitu. Oh tidak. Itu dibilang. Ih, buktinya sampai sekarang belum dapat jodoh. Kok lari ke situ? Tahu ini sudah dengar. Oke, lanjut. Dimas pasti ketawa dengar karena Anda kan serumpun gitu ya. Iya. Pokoknya jangan duduk di depan pintu. Nanti ada orang wanita suka, kamu tidak mau, nanti kamu guna-guna, duduk itu di depan pintu nanti kena guna-guna. Oh begitu. Iya, apalagi kalau perempuan tidak boleh. Iya, kalau perempuan itu dilarang sekali duduk di depan pintu, apalagi rambutnya tidak diikat kalau sore-sore. Saya kira dibilang Denompo, kamu atau kita jangan duduk di depan pintu karena kalau duduk di depan pintu ndak ada jodoh sampai sekarang begitu ya. Oh, itu lain. Oh, lain itu. Iya. Masa jodoh, udah bilang orang tua. Jangan kok lambat bangun, harus cepat bangun. Iya. Kalau kamu lambat bangun itu, kamu juga lambat kawin, jodoh. Oh, begitu. Cepat-cepat bangun pagi supaya jodohmu cepat juga terbuka. Oh begitu. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau ada juga itu, nabi orang tua. Iya. Jangan pakai sarung basah. Nanti kamu kawin orang janda. Jangan pakai sarung basah. Iya, nanti kamu kawin sama orang janda. Oh begitu. Iya, soalnya kan janda itu sudah basah. Iya. Iya, seperti juga jangan kau pakai piring yang sudah boncor. Nanti kamu kawin wanita sudah boncor. Iya. Boncor, itu saja itu ya. Apa itu boncor? Iya, begitu. Enggak tahu kah saya boncor. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Denompo ya. Ngegabungnya pagi hari ini. Iya. Hari apa? Besok libur Minggu malam. Minggu malam? Iya. Berarti tidak lama dong baru masuk acaranya Apa itu? Nafasnya. Hari Senin insya Allah. Kayaknya sih. Ya. Oke. Masuk di sesi pacar ya lucu. Lucu, alhamdulillah. Oke deh, baik. Terima kasih Denompo. Iya. Kalau pagi banyak yang mau masuk. Iya betul. Jono sudah menelpon dari tadi Sumi Deng Lumo. Iya. Iya oke deh. Makasih nah. Iya. 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 Makasih. Iya. Jangan banyak makan nanti badannya naik. Bagus dong. Terima sejahtera. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Niar. Assalamualaikum Ibu Niar. Waalaikumsalam. Bari Basa. Bari Basa. Apa kita bikin pagi ini? Lagi baru selesai jemur cucian. Oh iya, kenapa pagi Inji? Iya, direndamnya sebelum sholat subuh tuh. Oh iya. Lalu jam 3 rendam cucian. Kalau pagi begini pasti matahari anu sekali Midi, panas sekali Midi lihat. Terjemur nih gangnya. Ya alhamdulillah, iya. Tapi nelpon mak dulu deh. Oh iya deh. Awas gosong kalau nanti menelpon Ki, bahaya kamu. Belum masuk di dapur. Oke, baiklah. Tadi Deng Nompo di Jeneponto. Iya. Malaku satu pesan-pesannya mana apa tadi tuh yang terakhir? Katanya jangan Ki duduk depan pintu karena apalagi dia bilang ya. Oh, jangan makan banyak katanya. Ada itu tadi juga yang terakhir dia bilang nanti dapat ke perempuan Iya, apa perempuan apa itu ya? Apa itu jangan kau makan di piring bengkak. Iya, piring. Aduh,
Aduh, saya juga bingung itu ya. Saya enggak pernah dengar yang begitu saya dari orang tua. Apa kalau kita dengar tak? Kalau saya itu yang membekas ya, yang Iya. umum kalau perempuan itu harus cepat bangun, Ya. enggak boleh kutu-kutu. Betul. Yang paling sampai sekarang itu Iya. saya tidak bisa tinggalkan walaupun sudah mama setiap bangun tidur enggak boleh keluar rumah kalau belum sisir rambut. Aduh. Itu pelajarannya orang tuaku itu. Jadi saya itu sudah sholat pasti bersolek. Oh begitu, ya tahu. Iya. Enggak, sesudah sholat subuh itu pasti disisir rambut. Dulu kan belum pakai jilbab keluar rumah, toh sekarang walaupun pakai kudung keluar rumah, walaupun ke warung tetap sisir dulu. Oh begitu. Jadi rambut itu ya. harus selalu diikat. Dulu waktu saya masih kecil-kecil itu dan tidak pernah Iya. keluar rumah itu rambut. Bahasa Makassarnya rombeng-rombeng. Iya. Dulu kan kita rata-rata rambut tak panjang toh, enggak boleh rambut pendek. Jadi mama itu sebelum kita keluar rumah habis mungkin sholat subuh disisir mungkin baru minum teh tak sebelum sekolah ini. Sekolah lain lagi pasti lebih disisiri lebih cantik-cantik. Iya. Nah, itu yang saya terapkan sama anak sampai sekarang dentene yang pantang itu rambut tidak dirapikan. Ada kan anak-anak biasa tuh lari di warung rentas aja. Iya juga. Sampai sekarang ini. Zaman apa mini masih kuliah saya tetanggaku ada yang begitu modelnya masih biar matanya belum digosok belum cuci muka ada di warung belanja. Saya masih Masya Allah. Zaman dulu. Iya. Jadi itu ajarannya. Terus yang kedua, mama itu pesannya perempuan itu harus punya keterampilan supaya suatu saat nanti kalau kita berkeluarga, kalaupun suami kita bukan seorang pegawai negeri, kita bisa bantu. Kita istilahnya orang Makassar bisa kayu-kayu doe. Iya tahu. Bisa dan saya sudah buktikan saat suami sakit tidak bisa beraktivitas ya kita sebagai yang mencari nafkah dengan keterampilan yang kita punya. Iya tahu, cocok ya. Saya bisa menjahit, bisa catering, bisa di salon. Iya, tahu, pantas. Bukan ini karena mama itu dari pertama kan kita dibesarkan dari hasil jual kue jidau dentene. Kita titip-titip dari warung akhirnya belajar buat kue. Terus besar kakak yang tertua kursus kecantikan, kita adik-adiknya dilatih. Kakak yang kedua kursus menjahit, kita yang dapat imbasnya gratis. Iya dah. Jadi karena pesannya orang tua, lihat kok adikmu ajar kok apa yang kau bisa ajar, bisa keterampilan ini. Jadi itu di saya dentene. Enggak ada dibilang tentang jodoh apa enggak. Mama bilang jodoh itu pasti ada kalau memang ada karena memang ada orang yang enggak ketemu jodohnya. Iya betul. Memang ada karena itu rahasianya Allah, jodoh rezeki ajal itu. Allah cuman kita disuruh berusaha berkenalan. Tapi ada orang banyak yang kenalannya tapi memang garis tangannya sudah begitu. Betul sekali. Yang intinya itu mama keterampilan karena memang perempuan itu enggak bisa bergantung sama suami. Iya. Punya seperti dentene, alhamdulillah yang ibu-ibu yang sudah bekerja di luar tawa itu kan satu kelebihan tersendiri. Tapi tidak mengecilkan juga hati ibu rumah tangga biasa. Iya betul. Karena itu lebih berat itu pekerjaannya. Tidak ada habis-habisnya. Betul. Dan tidak gaji Ki. Bah. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Niar di Mongon Sidi. Terima kasih banyak. Kita coba ke penelpon dulu berikutnya. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Ya halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Halo Bari Basa. Iya Pak Abdul Rahim. Iya. Pak Abdul Rahim, apa nilai-nilai pesan orang tua dulu dalam pendidikan yang kita masih ingat sampai saat ini, Pak Abdul Rahim? Iya, kalau pesan-pesan orang tua dulu itu, memang dulu belum ada, kan itu belum ada HP, belum ada, itu, tapi dia memang pesan-pesannya itu. Apa pesannya sama kita Pak Abdul Rahim? Pak, apa pesannya orang tua yang mesti kita ingat sampai sekarang?
antara lain ya dentene dalam bahasa Bugis ya. Iya. Hal itu tuh kalau dar ulama kalau di bola itu Ya. dalam bahasa Bugis pesan-pesannya. Ya. Dia pesan kepada gadisnya. Ya. Maksudnya itu hati-hatilah kepada anaknya. Siapa tahu nanti dapat anak bule. Anak bule bola itu kan bule itu lebihnya dari rumah itu bule. Maksudnya siapa tahu nanti dapat anak dan ada bapaknya dia kan gitu. Hal itu tuh kalau darah ulama kalau di bola kayak gitu dalam bahasa pesannya. Ya. Ya harus hati-hati gitu nah. Iya. Kemudian berikutnya pesannya itu misalnya orang yang hamil itu tidak boleh duduk yang di depan pintu itu. Kenapa? Biasanya itu sulit keluar anaknya kalau melahirkan. Iya. Nah gitu. Iya. Berikutnya waktu-waktu yang dipesankan itu maghrib. Ya. Kemudian berikutnya suhur, waktu suhur. Ya. Berikutnya subuh. Nah itu. Ya. Waktu itu misalnya maghrib. Iya. Ya harus anaknya itu harus ada di rumah. Karena sering terjadi begini nih. Ada namanya itu talimpau. Talimpau itu orang Bugis itu. Nah itu kalau dia sembunyikan anaknya itu biar dipanggil tidak menyahut juga. Iya. Nah itu namanya. Nah kalau bahasa Bugis itu subuh talimpau disembunyikan itu yang namanya talimpau. Iya. Dia dipanggil anak itu ada biar ada di situ kan dia tidak bisa menyahut. Iya. Kecuali misalnya kita cari ini pakai tampi itu dipukul sambil memanggil anak itu. Misalnya itu ditemukan kalau maghrib ya. Iya. Karena ada karena semua ini dalam Al-Quran dikatakan wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'buduni. Iya. Artinya kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia supaya berbakti kepada aku. Nah, yang sering terjadi ini, yang dia memang punya tempat juga. Kalau tempat itu, misalnya di daerahnya itu, kalau seperti di sini ya, di dekat saya ini ada dulu itu menantunya ya. Dibilang, jangan Pandit itu sudah maghrib. Dia bilang gini. Ngapain? Tidak lama itu ada yang memanggil di internet. Kenyataan itu tidak lama dia meninggal. Karena ada yang selalu ada memanggil. Dia teriak itu didengar itu dia bilangnya. Berikutnya juga pesannya orang tua. Orang tua ya kan. Kalau kena cacar itu. Ada binti-binti merah di badan itu, internet di tangan kah. Pokoknya kalau orang Bugis itu namanya kasih-kasihan. Kasih-kasihan itu tidak boleh kena air hujan, tidak boleh. Iya, oke. Saya dulu kan mengajar di SD. Iya. Itu teman saya guru juga kan, tapi dia guru olahraga. Iya. Orang tuanya pesan begini, jangan berhujan-hujan karena itu ada penyakitmu. Dia bilang, apa kaitannya dengan hujan? Gitu dia dibentak orang tuanya kan? Iya. Tidak lama, para penyakitnya dibawa ke rumah sakit. Oh hitam-hitam itu badannya itu dan tidak lama dia meninggal. Oh godong, iya. Nah dia itu kalau orang tua itu saya akui memang pesannya itu harus kita. Iya. Harus kita perhatikan. Iya betul Pak. Oke. Baik Pak Abdul Rahim, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Rahim sudah bergabung pagi hari ini dan baik sahabat budaya.
Kita coba ke Dengerang. Assalamualaikum Dengerang, Bari Basa. Waalaikumsalam. Iya, Dengerang. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dengerang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baju Jiki. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengerang, kalau bicara mengenai pesan orang tua dulu dalam pendidikan atau nilai pendidikan, apa yang kita ingat dari pesannya orang tua, Tak? Yang saya ingat itu pertama, pulang sholat subuh, jangan tidur. Oh iya. Cepat kau bangun kalau pagi supaya tertasun ke rezeki nu dalle nu. Iya tahu. Menyapu, membersihkan halaman. Itu yang anu itu yang saya ingat. Iya. Itu yang saya ingat. Nah, sampai sekarang itu yang saya kalau sudah pulang, kecuali kalau saya sudah tidak enak badannya, sudah kesehatan terganggu, ya pulang sholat subuh ya tidur dong. Iya. Iya. Banyak gitu anunya orang tua kita dulu. Iya. Atabe kok, unanya tahu. Iya. Kalau ada tamu atau lewat di depannya orang tua itu harus tabe. Iya. Tabe. Tapi sekarang kan tidak ada yang begitu malah. Seperti orang tua minta air minum. Tetenya ambilkan dulu air minum nak, misalnya. Iya. Sekarang tidak dikasih, minta takan tetenya. 2 jarinya yang angkat itu gelas baru dikasih orang tuanya. Perbandingan dulu dengan sekarang gitu ya. Kalau dulu pakai tatakan ya. Pakai baki. Pakai tangan tabe. Iya. Kita dulu kalau orang tua kita dulu bersila di lantai apa tuh, kita juga bersila, jangan kau berdiri berkawan. Iya. Memang beda sekarang deh. Iya. Beda sekarang. Karena kenapa barangkali pelajaran itu sudah banyak, setiap tahun juga berubah karena harusnya itu ada di sekolah juga harus diajarkan itu tata tertib, etika, sopan santun di rumah. Betul. Dulu itu kayaknya itu ada sopan di rumah, sopan di jalan. Iya. Kalau sekarang itu ya seperti juga dulu. Jangan mempoy dari pakai pun mengharibi. Itu tidak baik katanya. Selalu nampak tasuk ke Suratno. Iya. Lama baru ada yang lamar, itu katanya begitu orang-orang tua kita dulu. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Itu yang saya bilang. Sekarang itu sudah yang dulu sudah tidak ada, barangkali yang terpakai sekarang. Iya. Pengantin baru misalnya sudah nikah itu. Iya. Bajikan bunting apa bajikan ini. Ya, kita masuk di bilik di ruangan, perempuannya lah masuk di bilik, kita juga ikut di belakangnya. Masuk ke dalam. Iya. Pak bajikan ini. Iya. Iya, Pak bajikan ini. Iya. Jadi itulah sekarang Pak, memang sangat jauh beda sama anak-anak sekarang, barangkali karena pertumbuhan manusia sekarang sudah banyak. Iya. Di sekolah juga itu pelajarannya barangkali sudah. Dulu waktu saya SMA itu masih saya dapat itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila, saya pelajari. Iya. PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, cara mendidik anak. Iya. Ada itu PKK itu dulu, guru-guru PKK itu. Iya. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, cara mendidik anak begini. Iya. Oke. Baik, terima kasih Dengerang. Iya, makasih. Teman-teman di Perempat semua. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dengerang, dan baik sahabat budaya, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir, nanti saya akan terima telepon kembali ya sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita kembali dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan enkephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Palumara berasal dari kata Makassar, ada juga yang mengatakan berasal dari Palu. Dikatakan bahwa Palumara ini menjadi kuliner khas dari suku Kaili, suku yang berasal dari Sulawesi Tengah. Palumara ini merupakan olahan ikan yang dimasak berkuah. Sajian ikan ini mempunyai cita rasa pedas dari potongan cabai dan rasa asam segar yang berasal dari buah asam muda yang ditambahkan dalam kuah ikan Palumara. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
jenne kalau umatku tanah gegaki andi wondro masukku. Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi? Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi. Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala. Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti. Iya deh, tabe di kakak Rian. Iya. Kata tabe merupakan kata yang telah menjadi identitas masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Indonesia, tabe dapat berarti permohonan izin atau permisi. Sikap tabe dilakukan dengan melihat pada orang yang akan dilewati, lalu memberikan senyuman. Setelah itu, mulai berjalan sambil sedikit menundukkan badan dan meluruskan tangan di samping lutut. Budaya tabe itu ya serupa dengan mohon izin atau permisi ketika kita hendak melewati orang-orang yang sedang duduk. Jika melewati orang-orang yang usianya lebih tua atau yang orang yang dituakan, tabe itu dapat dimaknai sebagai permohonan untuk melintas. Secara konseptual, budaya tabe berarti kita tidak menyeret sendal atau menghentakkan kaki, tetapi kita mengucapkan salam dengan sopan, dan tabe sendiri sebagai budaya yang memiliki akar kuat. Tabe merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan muatan pendidikan yang memiliki makna, anjuran untuk berbuat baik, bertata krama melalui ucapan maupun gerakan tubuh. Budaya tabe juga berperan besar dalam pembentukan karakter seseorang dalam perkembangan sifat santun dan hormat. Tabe merupakan sejenis kecerdasan sikap yang dapat membentuk nilai-nilai luhur bangsa atas anak didik atau generasi muda. Olehnya itu, budaya tabe saat ini telah menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini upaya untuk meningkatkan ketahanan negara dengan cara melakukan perlindungan kebudayaan, kemudian pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada adab, nilai, norma. Kemudian dalam adab itu ada istilah kalau Bugis Makassar tabe. Budaya tabe tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama. Sekilas, sikap tabe terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. Budaya tabe secara mendalam dimaknai dengan satunya kata dan perbuatan. Taro ada, taro gau, bahwa masyarakat Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-hari harus berbuat sesuai dengan perkataan. Antara kata tabe dan gerakan tubuh harus seiring dan sejalan. Meskipun terdengar sangat sederhana, kearifan lokal budaya tabe tetap perlu dipertahankan. Saya Yudi Kartika mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salang kalabusanku. Kalabusanku, aku koma aneri kau.
silalean kontu langit na butaya serepa palaku mengiri kaleno tarima salangku salangkala busangku abokoma Amerikau sayang dan muji batu salah sapa garu-garu lumpona pamat di sinu logo pasidakanu. Salangkala busangku abokoma Amerikau sayang dan muji batu salah sapa garu-garu lombona paman di sini pasidakanu. Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu, serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman. Banjir bisa deng, banjir tiap tahun banjir. Kudu mana nih banjir?
Semua bencana tidak akan terjadi tanpa sebab. Jaga lingkungan kita agar lingkungan menjaga kita. Nusantara Siang Pro 4. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai, dan saya coba terima penelpon berikutnya. Kita masih nilai-nilai papasang dalam pendidikan. Nah, kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Iya Nur. Iya Nur di Maros. Nur. Apa itu pesannya orang tua tak sama kita? Cepat bangun supaya semua pintu jendela. Jangan tidur lagi. Karena mudah masuk. Ya. Dan cepat dapat jodoh. Iya, cepat dapat jodoh. Baru sekarang tidak dapat. Ih, kamu siangnya deh. Ih, balas ke. Oh, berarti pernah kita itu tidur pagi, Ki. Atau malas dibangun, toh? Ih, terlambat Mi, kalau sekarang kasihan. Tidak ada itu yang mau kalau sekarang. Nah bilang Mi, dilacik Mi kiserengnya. Jadi memang dulu suka tidur siang, pasti pagi bangun terus sholat tidur lagi. Sadar Mi toh. Kalau tua Miki juga mau Ki. Kenapa Nur? Iya, tapi kalau sudah tua juga terus masih tidur tuh nanti kepalanya sakit. Iya. Sudah sholat subuh tidak tidur. Iya tahu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya tahu. Oke deh Nur. Makasih Nurna. Iya, kita juga. Pamit Pak, Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur di Maros. Kita ke penelpon berikutnya. Ibu Sundari Denglo mau ditarakan. Coba kita terima dulu penelpon. Jauh Ki. Oke deh. Assalamualaikum. Bari Bahasa. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa terlambat sekali menelpon tadi? Jadi tidak bergabung Ki. Tadi subuh nih saya tidak masuk telepon. Marah Miki sama saya. Pasti ini mau. Mama mau. Kalau sudah tua itu jangan mau, jangan bagus Ki. Tambah tua itu orang tambah jabe. Masa? Karai. Kasih hilang dulu Pak yang itu. Sekarang saya mau tahu apa pesannya orang tua atas sama kita. Kalau orang tua saya bangun ke sholat nak. Kalau sudah sholat dibuka itu pintu, jendela, warung. Oh iya tahu. Kan ada warung kelontong biasa. Oh iya. Tapi kita itu buka pintu, jendela, harus ada niat di situ. Niat dapat jodoh cepat, niat dapat rezeki, kesehatan,
dan bla bla semuanya nih yang baik-baik. Ih bla 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 titik orang tua. Ih pintar ndak bicara tahu. Daripada tak roh pilih lain. Lebih baik dan lain-lain. Kita ya bla 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 maksudnya. Sekarang itu aku bla bla bla. Tanya iya astaga betul-betul itu dia. Boncor dapat apa? Iya tak tahu istilah apa dia kasih sama saya juga bingung langsung berkerut ke jidatku maksudnya. Tidak terlalu ngerti karena ini ayangku berkokot terus kita. Iya betul. Iya. Itu harus gitu dipatuhi semua pesan orang tua. Iya betul itu cocok dan memang orang tua bicaranya terbukti ya begitu ya menurut tak? Iya. Semua itu orang tua dulu baik-baik semua pesannya. Tidak seperti sekarang zaman milenial itu. Iya betul. Tapi bagaimana orang anak milenial? Kalau dari pakai lanjut lagi dua. Tapi anak milenial saat ini bagaimana mereka dengan nilai pendidikan yang ada dalam papasang? Naturuti ji? Naturuti ji benar ke sekolah. Tapi kalau tidak di rumah dulu sekolah tak pertama.